Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 Juni 2022 ya. Pada video kali ini saya akan membahas ada 8 saham ya. Ada Arto, ada Goto, 3 HMSP, 4 GRM, 5 WIM, 6 MTEK, 7 Buka, dan yang terakhir DMMX. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau subscribe ya, like dan komen, serta mengikuti channel Stock Dictionary ini. Ya, meluangkan waktunya untuk menonton konten ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat seterusnya ya bagi Bapak Ibu. Ya, lanjut saja Bapak Ibu ke saham pertama ya, ada Arto. Arto tutup di harga 9.100 ya dengan perubahan harga 7,69%. Kalau dilihat volumenya ya masih segini-segini aja ya volumenya. Lokalnya masuk tipis, lokalnya tipis banget, tapi ya 3 medaran ya, nggak setipis inilah, tip ini cuma 12.000 ya. Jadi kalau dari bundle detektor Arto ini di peak akumulasi ya sama BB LG DX ya. Ini jualan tipis-tipis, di akumulasinya gede ya. Ini diangkat harganya kemarin nih waving ya. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi low-nya ya, mudah-mudahan ini jadi low-nya si Arto gitu ya. Jadi titiknya pokoknya di sini, jangan terlalu turun lagi ya. Kalau ini bikin low lagi udah jelek. Oke, jadi ini masih ada potensi dia bisa ke 9.975 ya, asal dia break ini ya. Dia kemarin gagal break di 9.200. Nah itu bisa di break, bagus buat Arto ya, bisa lanjut naik. Target ke sini dulu deh Arto ya, targetnya ke sini dulu untuk Arto gitu. Kalau secara downtrend lainnya ya, nah ini nanti mungkin akan ketemu di area sini papasan sama MA60 ya. Untuk Arto seperti itu. Lanjut saham kedua ada Goto. Goto tutup di harga 400 ya, dan perubahan harga 3,9%. Kalau dilihat volumenya Goto rame terus ya, tiap hari gila, mantap emang ya. Untuk lokalnya beli dikit-dikit. Oke, asingnya jualan tipis ya. Nah, kalau dilihat di sini memang diakumulasi sama si PD ya, PD LG. PD ini akumulasinya gila banget. Dia yang nahan guyurannya KI ya. KI guyur lagi ya, keluar lagi nih si KI 120. Nah si PD-nya masuk ya, ada yang nampung. Nah ini kayaknya mau pergantian bandar, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan menarik, karena Goto adalah salah satu senjata menahan penarikan turun dari Big Bang ya. 4 bank itu BBCA, BBRI, BBNI ya, BMRI, sama penurunan dari ASI dan Telkom ya. Jadi Goto ini, Goto Arto itu yang gantiin, yang nyelamatin IHSG kita dari keterpurukan. Bayangkan kalau Goto ini nggak dikerek ya, Goto nggak dikerek, finance kita hancur seperti itu, IHSG kita kan panik selling. Panik selling gimana? Semua keluar pasar sepi ya. Jadi seperti itu ya. Goto ini target masih ada 400 di 422 ya, target terdekat. Tinggal dikit lagi ya, tinggal dikit ya, 5% kan, 5-6%. Jadi setelah ini ya, kalau ini bisa breakout, nah gurih ya, breakout di 440 ini ya, targetnya di ininya. Yang jelas breakout di sini udah bagus ya. 422 ini target di break, bagus untuk Goto gitu ya. Dia arah masih ke atas. Secara view lain sih belum ada ya. Ya paling ini aja lah ya, ikutin si siapa namanya trendline-nya ini aja gitu. Jadi kalau kita pakai channel trendline ya, parallel channel ini ya, ini kita buat, kita tarik ya udah nih sini. Oke ya, jadi channel seperti ini ngikut naik sideways, bagus ya. Nggak usah harus langsung naik sideways dulu, sini nih bagus ini. Ini karena naik nggak ada sidewaysnya, naik sideways di sini aja nih ya, bikin pennant, drop pennant ya. Kalau ini dilihat lagi potensi ada pennant
ya, bentukannya paling seperti ini nanti gitu ya, seperti itu untuk Goto ya. Mudah-mudahan ini nggak breakdown. Kalau fast breakdown ke 340 dulu ya, 340 terakhir untuk Goto. Lanjut saham ketiga ada HMSP. HMSP itu di harga 1060 ya, terkoreksi, udah nggak terkoreksi ternyata, sorry, dia nambah ya 5 poin, 0,47%. Ya, kalau dilihat secara volume meningkat ya, meningkat drastis sudah dari biasanya ini yang lagi naik pun dikit, ini sekarang lagi turun, terkoreksi drastis ya. Asing masuk ya, netnya 3,3 miliar. Nah, ini asing, lokal keluar ya. Nah, jadi kalau dilihat ya, ini kayaknya si lokal taking profit di sini ya. Coba kita lihat 3 hari ini dari tanggal 8, dari tanggal 8 Juni HMSP itu siapa yang jualan? SQ ya, diguyur SQ ya, KZZP juga ikut jualan ya. Tapi diakum sama asing. Nah, ini kayaknya PD asing nih, PD LG ya, ini asing kayaknya ya. Jadi mereka yang beli, SQ ini buang barang. Nah, sekarang kemungkinan ya SQ nurunin inilah ya, nurunin ngambil cuannya buat gantian yang ngerek. Nah, dia terpantul di 1045 ini bagus. Kenapa? Karena ini kemarin kan kuatnya nih ya, 1045 ini kuatnya dia sebelumnya di sini. Nah, kalau dia bisa sideways di sini itu bagus. Kenapa? Karena ya berarti dia naik, istirahat, naik lagi gitu ya, akan lebih sehat. Jadi wave 1 ya, ini kan kedua, nanti ke sini 3 ya kan, 4, 5 bisa naik ke atas. Oke. Jadi ini baru bikin wave 1. Nah, ini wave 2-nya dia konsol di sini. Ya, 3, 4-nya mungkin bisa naik. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau teman-teman lebih gila lagi ya, Bapak Ibu lebih gila lagi, ini ada potensi cup and handle. Oke. Kalau mau gila lagi nih Bapak Ibu ya, sorry, mau saya nih rada-rada kadang ya. Nah, ini ya cupnya, cupnya bener. Nah, ini nanti dia handle-nya ya, handle-nya seperti ini ya. Kalau ini gendeng ya, target gendeng ya bahasanya ya, bisa nyampe bulan kali ya gitu. Nah, sini ya, 1400 ingat saya adalah resistennya si HMSP. Oke, benar ya. Nah, seperti itu. Jadi HMSP potensi ke 1400 dari harga sekarang ke sini masih potensi 33%. Ya, jadi mudah-mudahan ini cupnya inilah cepat breaknya ya kan. Cepat ke break cupnya ya, good. Ya, sebenarnya gambar roundingan satu lagi aja udah bisa sih, nggak harus kayak gini gitu ya. Jadi roundingan satu lagi di area sini itu udah bagus. Ya, saya gambarin aja deh ya. Roundingan di sini udah bagus ya dia ya. Seperti itu, potensi naik ke 1400 untuk HMSP. Lanjut GGRM. GGRM ditutup di harga 30.900 ya, dengan perubahan harga 0,73%. Nah, ini ya GGRM ya. Jadi area ini tuh area confirm beli udah. Ya, beli jual gitu aja udah terus di sini kalau GGRM. Ya, beli satu lot udah 3 juta, 5%-nya berapa? 60.000 ya. Ya udah, 60.000 dapat. Ya, kalau nggak punya duit banyak-banyak, tapi udah tinggal sabar jalan 60.000, turun lagi cari 60.000 gitu kan. Ya, jadi untuk GGRM seperti itu ya, masih sama sih kalau saya lihat. Dia mau potensi triple bottom juga enggak kayaknya ya. Jadi ya
belum kelihatan lah. Kalau dari saya sih belum waktunya, mungkin ya, nunggu ada berita-berita apa gitu ya buat rokok nih. Jadi karena emang rokok nih beritanya selalu jelek terus ya, bea cukai segala macam lah, nggak pernah ada yang bagus ya, jadi harganya di sini-sini aja gitu ya. Untuk kegiatan seperti itu lanjut saham selanjutnya ada WIM ditutup sempat turun tapi naik ya, sekarang di harga 500, dan perubahan harga 1,21%. Nah, dia balik lagi ke support dan penannya ini ya. Kemarin saya kira bakal breakout, ternyata belum. Ya nggak apa-apa, sabar ya, dia semakin naik ke sini berarti ya, tambahin. Nah, ini di tengah tapi ya, mudah-mudahan ya, kalau HMSP besok ada reboundan ya, WIM ikutan ya, WIM bisa ikutan, potensi ikutan ya. Ini ada M60 yang jagain, mudah-mudahan pantulan dia bisa lanjut naik ke atas ya. Memang kalau mau breakoutnya agak susah karena belum ada stimulusnya apa gitu ya. Yang jelas ini masih ada potensi perubahan harga 160% ya, 34%-an, jadi masih menarik untuk WIM ya. Secara ini memang tadi koreksi juga koreksi tipis gitu ya. Nah, tapi yang Bapak Ibu harus lihat di sini ya, diakumulasi sama bandar lokal ya. Kemarin pas turun ini malah diakumulasi gitu ya, jadi nggak tahu maunya apa. Kalau dilihat yang akumulasi adalah, kita lihat dulu, cek dulu tanggal 13. Akumulasi adalah EP ya, 3,5 miliar ya. Hari ini dia gimana kondisinya? EP beli lagi ya, beli lagi 388 juta ya. Jadi ini EP nanti mungkin yang giring si WIM ya, seperti itu. Jadi nanti ke depan mungkin kita lihat arusnya si EP ini mau apa ya, EP yang akumulasi sekarang. Seperti itu. Lanjut saham ke 6 ya, ada MTEK tutup terkoreksi di harga 1640 dengan perubahan harga minus 1,5%. Nah, ini ya, jadi 1640 ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah area pantulan ya bagi MTEK ya, area pantulan juga bagi MTEK. Dia drop tinggi, mantul di sini ya, dia sempat mantul lagi ke sini, rebound mantul ke sini ya. Ada potensi lah ya, ada potensi ini menjadi pantulan MTEK. Oke, kenapa? Satu, candlenya hammer ya, candle hammer, areanya udah support, udah kena ya kan. Terus dia ini udah waving di dalam channelnya dia nih, turun ya, channel turunnya dia udah waving 5 kali, 1 2 3 4 nih, wave yang ke-5 ya. Mudah-mudahan dengan adanya candle hammer ini menjadi titik akhir wave kelimanya ya, dimana harusnya sudah lanjut balik arah gitu ya. Harusnya wave 5 berhenti, dia bisa break di sini atau dia nggak kuat gitu kan, terus dia bisa lanjutin naik ya kan, turun. Nah, jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, bisa wave naik. Nah, ini mudah-mudahan MTEK seperti itu. Kemarin saya spekulasi buy di sini bisa ke atas, ternyata pasar anjlok ya. Ya udah, mau gimana gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang belum cut loss bisa seperti itu. Kalau yang baru mau masuk, ini titik entry yang menarik ya untuk MTEK. Lanjut saham selanjutnya ada Buka ya. Buka ditutup di harga 270 dengan perubahan harga positif 0,75% ya. Dia di bawah lagi. Nah, jadi ini double topnya patah ya. Cuma kalau dilihat yang lainnya, dia berarti berpotensi triple bottom. Oke, dia berpotensi triple bottom. 1 ya, 2 terus 3
Nah, ini wave-nya dia. Nah, ini bottom 1, 2, 3 bisa membal. Nah, ini necknya dia. Nih, ini necknya dia. Ya. Nah, kalau ini bisa tembus, bisa lari ke atas, potensi lari ke atas. Oke. Udah nih, dia breakdown trendline-nya dulu deh. Gitu. Ya, targetnya buat nge-breakdown trendline-nya dia. Ya, jadi ini udah membal sekali, membal 2 kali, 3, 4. Nah, mudah-mudahan ini membal, nggak drop lagi. Ya, untuk buka. Ya, masih ada potensi, mudah-mudahan bisa tercapai. Gitu. Ya, cuma kalau emang 260 nih drop, ya udahlah. Lepas dulu lah Bapak Ibu ya, gitu. Karena udah terlalu dalam juga nih. Kayak MTech pun saya begitu ya, jadi kalau ini drop lagi 1600 saya lepas dulu lah, apapun yang terjadi gitu. Ya, karena saya juga udah sempat average down, udah lumayan, ya, udah agak gemuk di MTech, jadi ya kalau itu lepas ya udahlah, harus direlakan. Ya, seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada DMMX. DMMX tutup di harga 1620 ya, dan perubahan harga 3,18%. Ya, DMMX kemarin mungkin ada spekulasi buy di sini ya, karena bisa potensi triple bottom ya. Nah, ini pun dia jebol tapi memang ketahan di area sini ya, di harga 1520-an. Dia udah mantul 2 kali, sekarang hijau. Nah, ini biasanya tanda-tanda pembalikan arah. Oke, jadi yang mau masuk ya bisa spekulasi buy, target 1760 dan 1920 ke situ dulu. Oke. Ya, 8% sama 18%. Ini spekulasi buy, area sangat menarik ya untuk DMMX. Ya, volumenya juga udah besar, pantulannya besar, bagus. Ya, ini jualan tapi diraup sama asing. Ya, dimakan sama asing DMMX. Jadi DMMX seperti itu ya, masih menarik. Dia terpantul di sini double bottom ya, potensi double bottom. Ya, ini necknya. Necknya dia di 1920 ini. Ya. Jadi kalau dia mantul ya ke sini ya, necknya ini 1900, mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Ya. DMMX menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu videonya. Ya, semoga bisa cuan terus. Terima kasih atas dukungannya. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu channel bisa lebih berkembang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.